Masih sekitar berita dari perwira polisi yang sedang viral atas kejahatannya, siapa lagi kalau bukan Ferdy Sambo, yang namanya menjulang, karena reputasi yang mentereng, penjahat kakap terselubung aparat penegak hukum dan keadilan. Semoga hanya satu ini saja, tak ada yang lain, karena kita menonton sandiwara tragedi yang menyesakkan, dan sangat menggeramkan. Berikut berita terbarunya yang dikutip dari laman diswai.id dengan reporter Saiful Amri. Menko Polhukam Mahfud MD bongkar sandiwara mantan Kadif Propam Irjen Ferdy Sambo yang viral sempat menangis dan berpelukan dengan Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran usai kejadian di rumah dinasnya yang menewaskan Brigadir J. Dari pengakuan beberapa jenderal yang dipanggil Irjen Ferdy Sambo ke kantornya, kata Mahfud, ternyata aksi tangis tersebut merupakan akal bulus Jenderal Bintang 2 itu agar rekan sejawatnya iba dan empati serta percaya terhadap kejadian yang sedang menimpanya. Satu persatu terungkap fakta tentang kebohongan-kebohongan kecil, sampai hal yang diduga ada kejahatan besar yang melingkupi kehidupan Jenderal Polisi Bintang 2 itu. Drama Ferdy Sambo mengalir jauh hingga kasus dugaan suap, rumah mewah sampai bunker berisi uang 900 miliar rupiah yang kabarnya baru saja disita oleh Bareskrim Polri. Tak luput pula peristiwa berdarah KM50 menjadi topik pembicaraan warganet di jagat media sosial beberapa hari belakangan. Begitu riuh drama bersambung polisi berpangkat Inspektur Jenderal Polisi ini sampai-sampai publik lewat organisasi masanya meminta Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK, diminta untuk mengikuti jejak aliran uang Ferdy Sambo. Polisi mengamankan rumah Sambo, termasuk yang di Jalan Bangka. Rumah Sambo yang di Jalan Bangka ini luar biasa mewahnya, tulis salah satu pemilik akun Telegram @opposite6890. Ditambahkan, coba bandingkan dengan anggota Polri lain yang sama pangkatnya sebagai Irjen, apakah sanggup mempunyai rumah semewah ini? Hanya Irjen Ferdy Sambo yang mampu memiliki rumah mewah seperti ini, itu pun karena merangkap bendahara 303, tulisnya. Oh iya, terkait temuan bunker dan uang 900 miliar di rumah mewah Sambo. Duitnya masih amankan, terang pesan yang disampaikan seraya menyertakan lokasi rumah mewah yang kabarnya milik Ferdy Sambo di Jalan Bangka Siang nomor 7, RT 2 RW 10, Pelamampang, Kecamatan Mampang Perapatan, Kota Jakarta Selatan, Jakarta 12.720 itu. Praktisi hukum Syamsul Arifin mengatakan, belakangan akun-akun tersebut ramai menjadi konsumsi publik. Keingintahuan masyarakat besar terhadap pemberitaan yang ada. Ini diawali dengan terbongkarnya kebohongan yang diskenariokan Ferdy Sambo. Wajar ketika masyarakat memiliki referensi lain meski faktanya belum menjadi dasar dan bukti hukum, jelas Syamsul Arifin kepada diswai.id Rabu, tanggal 17 Agustus tahun 2022. Ditambahkan Syamsul, ada ruang dan rasionalitas dalam dimensi yang digambarkan akun @opposite6890. Meski kabarnya berulang kali akun tersebut dimatikan, ya ada kesamaan dengan informasi yang disampaikan akun itu dengan alur cerita polisi tembak polisi di awal ya. Kalau soal bunker Bangka 900 miliar rupiah bagi saya agak kaget. Ada baiknya Polri bisa menyampaikan hal ini. Tentu soal kebenarannya, jelas Syamsul. Sebab angka 900 miliar rupiah itu begitu besar. Apa ia sudah disita? Apa benar ada dalam bunker itu? Seperti yang saya katakan di awal, kekepoan publik ini yang harus diluruskan. Kalau tidak disampaikan, muncul kecurigaan-kecurigaan lain, paparnya. Dari isu bunker 900 miliar rupiah tersebut, Syamsul Arifin berharap Polri juga mengusut soal adanya kejanggalan terkait permohonan perlindungan Putri Chandrawati. LPSK, kata dia, sudah menyampaikan ada kejanggalan dari permohonan perlindungan sebagai korban kekerasan seksual dengan pemohon istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, dalam kasus penembakan Brigadir J. Siapa yang mengajari Putri Chandrawati untuk membuat laporan polisi terkait pelecehan itu? Apakah Ferdy Sambo sendiri atau pihak pengacara? Terangnya. Sebab jika dianalisa ada dua kejanggalan. Salah satunya permohonan kepada LPSK yang berkaitan dengan dua laporan polisi, LP, bernomor sama namun bertanggal berbeda. LP pertama yaitu LPB 1637 2022 SPKTPOLRES Metro JA KSE LPOLDA Metro Jaya tanggal 9 Juli tahun 2022.
LP ini terkait dugaan tindak pidana kejahatan terhadap kesopanan dan perbuatan memaksa seseorang dengan kekerasan dan atau ancaman kekerasan dan atau kekerasan seksual. LP kedua yaitu LP 368 AVI 2022 PKTPOLRES Metro Jaksel tanggal 8 Juli tahun 2022 terkait dugaan tindak pidana percobaan pembunuhan. Dua LP itu siapa yang menyampaikan dan siapa yang membuat? Karena publik tahu bahwa LPSK untuk meminta keterangan dengan Putri Chandrawati saja tidak bisa, paparnya. Hal-hal semacam ini merupakan kejahatan terselubung yang bisa mengaburkan peristiwa sesungguhnya dan menuding seseorang melakukan kejahatan. Sangat lucu, ketika orang yang melaporkan, lalu meminta perlindungan tapi yang mau dilindungi gak mau komentar. Baru terjadi di Indonesia, timpalnya. Maka, sambung Syamsul sangat wajar jika muncul desakan dari publik siapa sebenarnya pihak yang melaporkan dugaan pelecehan ini. Sampai sekarang kan tidak terbongkar siapa orangnya. Saya pun mengira Ibu Putri ini dalam posisi terdesak, karena sebuah skenario kejahatan bermain dengan waktu, kata dia. Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi juga membenarkan, bahwa pihaknya sejak awal berhati-hati dalam mendalami permohonan perlindungan dengan pemohon Putri Chandrawati. Memang ada yang ganjil, janggal, dalam proses ini, yang sudah kami singgung dalam rekomendasi, jelas Edwin. Edwin menitik beratkan dugaan kejanggalan pada terbitnya LP dengan nomor yang sama namun bertanggal beda, yakni terkait dengan percobaan pembunuhan dan pelecehan seksual, kedua terduga pelakunya adalah Brigadir J. Ada satu fakta yang tidak terbantahkan pada peristiwa tanggal 8 Juli itu adalah bahwa Brigadir Yosua ditemukan dalam keadaan meninggal dunia akibat pembunuhan. Anehnya lagi, mengapa tidak ada inisiatif untuk menerbitkan laporan ke polisi terkait dengan peristiwa pembunuhan Brigadir J. Atas dugaan kejanggalan tersebut, LPSK merekomendasikan agar Inspektorat Pengawasan Umum Polisi Republik Indonesia Irwasum melakukan pemeriksaan atas dugaan ketidakprofesionalan dalam upaya menghalang-halangi proses hukum obstruction of justice. Termasuk pemeriksaan terkait dengan penerbitan dua LP bernomor sama namun bertanggal berbeda, serta tidak diterbitkannya LP model A terhadap kematian Brigadir J sesaat setelah peristiwa. Hingga akhirnya LPSK memutuskan untuk menolak atau menghentikan penelaahan terhadap Putri Chandrawati karena memang tidak bisa diberikan perlindungan. Sejalan dengan itu, fakta baru adanya dugaan bunker di Jalan Bangka Siang nomor 7, RT 2 RW 10, Tela Mampang, Kecamatan Mampang Perapatan, Kota Jakarta Selatan, Jakarta 12.720 itu harus pula dibongkar kebenarannya. Demikian satu fase ini kami beritakan, tentunya masih agak jauh dari kata tuntas, kita saksikan sejauh mana kejahatan besar terselubung ini bisa terungkap. Terima kasih.